Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Anak-anak kelas 8 yang saya sayangi, kita berjumpa lagi dengan Bu Istiana dalam pelajaran agama Islam. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa bersama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agama bagiku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran materi agama pada hari ini dengan bab sholat sunnah. Anak-anak, tentu kalian pernah melakukan sholat sunnah, baik itu dilakukan secara berjamaah maupun secara munfarid. Di sekolah pun kalian juga sudah pernah melakukan, di rumah juga pernah melakukan. Nah, oleh karena itu sholat sunnah pada hari ini kita pelajari betul-betul agar bisa kita biasa mengerjakan sehari-hari sebagai pengamalan kita, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, selamat mengikuti pelajaran ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga kalian tetap bersemangat bersama Bu Istiana. Selamat mengikuti slide berikutnya. Anak-anak, apa sajakah yang kita pelajari dalam sholat sunnah ini? Yaitu sholat sunnah dibagi menjadi dua caranya, yaitu secara berjamaah dan juga secara munfarid. Kemudian ada juga yang boleh dikerjakan baik secara jamaah maupun secara munfarid. Kemudian juga dipelajari macam-macam dan ketentuannya sholat yang dilakukan secara berjamaah dan tata cara dalam sholat berjamaah. Sedangkan dalam sholat sunnah munfarid kita juga mempelajari macam-macam dan ketentuannya apa saja sholat yang termasuk dalam sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid. Untuk selanjutnya, sholat sunnah yang dikerjakan bisa dengan cara jamaah maupun dengan cara munfarid. Anak-anakku sekalian, berikut ini tujuan pembelajaran kita mempelajari bab sholat sunnah ini, yang pada intinya adalah bahwa setelah pembelajaran ini nanti selesai, diharapkan kalian bisa mempraktekkan sholat sunnah, baik itu berjamaah maupun sholat sunnah yang harus dikerjakan secara munfarid, dan bisa membiasakan diri untuk melakukan sholat sunnah baik itu di rumah maupun di masjid. Berikutnya pengertian dan juga ketentuan dari sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak
dikerjakan tidak berdosa. Sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah diantaranya adalah sholat Idul Fitri, yaitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat pada hari raya Idul Fitri, yaitu setiap tanggal 1 Syawal. Kemudian sholat Idul Adha, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Anak-anakku, berikutnya adalah sholat sunnah kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Ada sholat kusuf adalah yang berarti sholat yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari. Nah, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sedangkan yang berikutnya adalah sholat khusuf, yaitu sholat yang dikerjakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukumnya juga sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Berikutnya adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Setelah kita pelajari sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, kini kita sampai pada sholat munfarid. Sholat sunnah munfarid yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Di antaranya ada sholat rawatib, kemudian ada sholat tahiyatul masjid, dan sebagainya. Sholat rawatib yaitu sholat yang dikerjakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik itu sebelum maupun sesudahnya. Kemudian sholat rawatib muakkad, ada juga sholat rawatib ghairu muakkad. Kalau rawatib muakkad itu sholat sunnah yang sangat dikuatkan karena Nabi Muhammad sering melakukan. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah yang kadang Rasulullah mengerjakan, kadang tidak. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid dan sholat istikharah. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid dan sebelum duduk. Hal ini adalah untuk menghormati masjid. Sholatnya 2 rakaat. Sedangkan sholat istikharah yaitu sholat yang dilakukan untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan yang terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Selanjutnya anak-anak, kita mempelajari sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat sunat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Kemudian sholat witir, sholat yang dilaksanakan dengan bilangan rakaat ganjil.
Boleh 1, 3, 5 dan seterusnya sampai dengan batas 11 rakaat. Waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai diperbolehkan menjelang sholat fajar atau menjelang fajar. Kemudian sholat duha, sholat yang dikerjakan pada waktu matahari sudah naik sekitar 1 tombak, yaitu sekitar pukul 7 hingga menjelang sholat zuhur. Anak-anakku yang saya sayangi, kita pelajari berikutnya adalah sholat tahajud dan sholat tasbih. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang hukumnya sunat muakkad, dilaksanakan di sebagian waktu di malam hari, sepertiga malam yang terakhir. Sholat ini merupakan qiyamul lail yang langsung diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya berikut ini dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Berikutnya adalah sholat tasbih, sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sholat ini dikerjakan 2 kali, 2 rakaat, berarti 4 rakaat dengan 2 kali salam dan sebanyak 300 kali membaca tasbih. Demikian anak-anak, telah kita ikuti bersama pembelajaran pendidikan agama Islam materi sholat sunnah. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempraktekkan apa yang telah Ibu sampaikan mulai pertama sampai dengan terakhir nanti. Bagaimana cara kita untuk mencintai Rasulullah adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada orang tua, dan juga rajin melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Akhirnya, mari ucapkan doa bersama sebagai penutup pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.